Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang, memecah keheningan akhir malam, membangunkan orang-orang yang terlelap nyaman di bawah selimutnya. Di suatu sudut, seusai salat, segerombolan orang bergegas melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Menikmati subuh, mereka bersemangat membaca syair Arab yang terdengar. Inilah suasana setiap pagi di Darussunnah. Darussunnah International Institute for Hadith Sciences merupakan pesantren takhusus ilmu hadis yang terletak di Pisangan Barat, 300 meter dari Kampus 2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan. Darussunnah didirikan pada tahun 1997 oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, sosok kelahiran Batang 2 Maret 1952. Beliau merupakan salah satu ulama tersohor di Indonesia yang dikenal kedalaman pengetahuan agamanya, terutama di bidang kajian dan ilmu hadis. Selain menjadi pengasuh pesantren Darussunnah Indonesia dan pembina Darussunnah Malaysia, beliau juga banyak menjadi penasehat di berbagai instansi dan lembaga, seperti Advisor to Darul Ulum New York, Penasihat Syariah Halal Transaction of Omaha, Amerika Serikat, pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia, serta sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dari tahun 2006 hingga awal 2016. Selain itu, beliau juga sering mengisi forum diskusi keagamaan di beberapa stasiun televisi. Darussunnah didirikan tidak terlepas dari berbagai kontribusi dan sokongan dari berbagai pihak. Salah satu santri angkatan pertama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, yang kini menjabat sebagai pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi sebelum muncul pesantren, sudah ada aktivitas kegiatan kajian ya. Nah itu kajian itu fokus kepada hadis. Maka kemudian ketika Pak Kiai memutuskan untuk membangun pesantren, kemudian saya yang ditanya kira-kira apa namanya ini. Maka saya langsung terpikir untuk memberi nama Darussunnah. Kalau orang yang memang boleh dan tidak boleh itu mungkin karena ikhtiarnya agar supaya ini benar-benar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, Darussunnah menerapkan sistem yang merupakan usaha sintesa antara sistem pesantren dan sistem perkuliahan di perguruan tinggi berdasarkan metode diskusi dan perkuliahan tanpa melepaskan kultur kepesantrenan. Metode atau manhaj yang dipakai Darussunnah adalah metode yang menggabungkan antara manhaj pesantren kuno atau pesantren Indonesia yang tradisional dengan tradisi akademis. Masih secara pasti, itulah yang kita cita-citakan lewat konservasi, mengatur-ngatur pikiran orang. Kurikulum pesantren Darussunnah mencakup kajian hadis kutubus sittah, ilmu hadis, serta khazanah keagamaan, meliputi fikih dan usul fikih, nahwu dan saraf,
balaghah, tahfiz Al-Quran, dan akidah. Darussunnah memiliki trilogi utama dalam pengembangannya, yaitu At-Ta'lim atau pembelajaran, Al-Munazzamah atau keorganisasian, dan Al-Istijmam atau rekreasi. Trilogi ini menjadikan kultur Darussunnah mampu mengembangkan mahasantri menjadi sosok yang intelektual, mampu berkiprah di masyarakat, tapi tetap penuh keceriaan. Untuk menunjang potensi dan kultur ilmiah, Darussunnah memiliki organisasi intra pesantren, yaitu Ikatan Mahasantri Darussunnah yang disebut IMDAR. IMDAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi media aktualisasi dan komunikasi antar mahasantri juga dengan masyarakat luas. Darussunnah mengembangkan badan khusus untuk mewadahi minat dan bakat mahasantri, terdiri dari Lembaga Pers Mahasantri Nabawi sebagai media massa yang menerbitkan majalah setiap 2 bulannya. Kemudian, Lembaga Kajian dan Riset Rasionalika sebagai sebuah forum diskusi ilmiah mahasantri mengenai berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat. Sistem Informasi Darussunnah atau SID mewadahi minat mahasantri akan teknologi informasi terkini. Lalu Koperasi Usaha Darussunnah bergerak dalam bidang usaha melalui koperasi yang ada di Darussunnah. Dan Lembaga Tahfiz Al-Quran Al-Itqan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasantri Darussunnah dalam bidang tahfiz dan tahsin Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Tamam, mahasantri Darussunnah semester 8. Belajar di Darussunnah itu memiliki ciri khas tersendiri. Yang berbeda dari pesantren-pesantren yang lain. Jika pesantren yang lain itu mempelajari fikih, nahwu, fokus di sana, maka kita di Darussunnah itu mempelajari hadis Rasulullah SAW. Kita juga dibekali hafalan Al-Quran, yang mana mahasantri diwajibkan setoran Al-Quran minimal 1 semester 1 juz, dan itu pun boleh nambah bahkan sampai khatam, seperti yang dialami beberapa mahasantri termasuk saya sendiri. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz, dan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Di samping menggeluti bidang hadis, mahasantri Darussunnah juga unggul dalam berbahasa asing. Darussunnah International Institute for Hadith Sciences telah memfasilitasi mahasantri dengan kursus bahasa asing. أيها الزملاء، إن الموضوع الذي سنتناوله في المناظرة المقبلة هو التربية التعددية من إحدى المحاولات في حل النزاع. ما رأيك عن هذا الموضوع؟ عندي أنا لا بد علينا أن نفرق ما هي التربية فحسب وما هي التربية التعددية. وعندي أنا التربية ففي ديننا الإسلام، وأما التربية التعددية فأصله جاء من الغربية. وكيف عند رأيك؟ نعم، أنا على فكرة واحدة معك. فما رأيك؟ هذه هي أحوال الطلبة قبل مواجهة مسابقة المناظرة باللغة العربية، وطنيا كان أو دوليا. والحمد لله رب العالمين، لقد فاز طلاب معهد دارالسنة في عدة مسابقة المناظرة باللغة العربية وطنيا ودوليا سابقا وحديثا. Darussunnah telah mencetak mahasantri yang berprestasi dan unggul di berbagai bidang. Sejarah mencatat, mahasantri Darussunnah adalah terobosan wisudawan terbaik pada tingkat jurusan, fakultas maupun tingkat universitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Unaisa Rahma. I am a student of Darussunnah International Institute for Hadith Sciences, and now I'm on my last semester in Darussunnah. I also graduated from UIN Syekh Hidayatullah Jakarta, major International Relations. I'm very happy to learn in Darussunnah because I got a lot of knowledge. It made me feel closer to my Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besides that, Alhamdulillah, I have some achievements. I am the best student for my faculty, and also I joined a training for researcher in Singapore. One last word for me: study hadith, and you will get a lot of miracles in your life. Thank you very much. Pada setiap tahunnya, Darussunnah melahirkan puluhan ulama baru yang telah menyelesaikan studinya di Darussunnah. Setiap tahunnya, Darussunnah juga memberikan apresiasi kepada 3 wisudawan terbaik dengan menghadiahkan ibadah haji dan umroh. Para alumni Darussunnah banyak diutus sebagai dai pada tataran masyarakat luas sebagai bentuk pengabdian. Dan salah satu lapangan dakwah para dai Darussunnah adalah di bumi Papua, tepatnya di Merauke. Visi misi Darussunnah ialah menyiapkan generasi baru yang paham ilmu agama secara mendalam sesuai dengan metode para salafus saleh, serta melahirkan generasi yang mampu mengabdi di masyarakat.